Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutamima makarimal akhlaq wa innama bu'istu limasolihal amal. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan umur yang panjang beserta sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, sampai mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumul qiyamah mendapat syafaatul umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengingat, menimbang dan melihat situasi saat ini, alhamdulillah pada hari ini, pada bulan ini adalah bulan di mana yang Allah muliakan, yaitu di mana bulan yang dilahirkan adalah junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis mengatakan, innama bu'istu liutamima makarimal akhlaq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah lahirkan ke dunia ini adalah semata-mata untuk menyempurnakan akhlak yang terbaik. Karena apa? Rasulullah adalah nabi yang pertama diciptakan oleh Allah. Bahkan sebelum Nabi Adam, Allah sudah menciptakan ruh daripada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat bangga, kita sangat bahagia karena mempunyai seorang nabi yang sangat luar biasa. Beliau adalah pemimpin yang sangat bijaksana. Beliau adalah pemimpin yang sangat tegas dalam menangani segala berbagai macam masalah. Oleh karena itu kita selaku umatnya, alhamdulillah, man hadara li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang hadir pada maulid Nabi dan membacakan maulid Nabi, kata Rasulullah dan kata Allah mengatakan bahwa beliau akan berdampingan di surganya Allah nanti. Karena apa? Kata Rasulullah SAW, yang akan mendekati dan akan berdampingan dengan kami di surganya Allah, kita harus melantunkan baca sholawat. Oleh karena itu, sholawat apa saja yang penting, 1 kali walaupun 1 kali atau 10 kali, itu adalah mudawamah, istiqomah. Membacakan setiap hari, setiap malam kita melantunkan baca sholawat. Karena apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahkan sesungguhnya semua malaikat dan Allah pun bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita selaku umatnya, apalagi kita selaku hamba Allah yang betul-betul mengimankan dan bertakwa bahwa Rasulullah adalah Nabi akhir zaman. Beliau mempunyai akhlak yang terpuji. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah punya akhlak terpuji. Uswatun hasanah adalah akhlak yang berakhlakul karimah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, uswatun hasanah ay fi aqwali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja uswatun hasanah itu? Ada dalam bahasa atau cerita talantunan bahasa Rasulullah fi aqwali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang harus kita tiru, Rasulullah belum pernah mengatakan kata yang kotor. Rasulullah belum pernah kata yang kasar. Walaupun berhadapan, yang diajak ngobrolnya, yang diajak bicaranya adalah musuh sekaligus, Rasulullah tidak pernah berbicara yang kotor. Rasulullah tidak pernah ngomong yang kasar. Begitu pula beliau ajarkan kepada istri-istri Rasulullah. Begitu juga beliau mengajarkan kepada anak-anak Rasulullah SAW. Beliau selalu memanggil kepada istrinya adalah istrinya memanggil ya Humair, hei si bibir yang kemerah-merahan. Beliau sangat sayang, dan beliau ketika Allah berikan waktu, beliau tidak pernah memikirkan istri dan anaknya, bahwa beliau memikirkan umatnya yaitu pada kita. Takut Rasulullah umat kita berlumpuran dosa. Itu akhlak Rasulullah dalam segi pembicara, dalam segi ngobrol. Rasulullah tidak pernah mengatakan kasar. Oleh karena itu, suri teladan yang harus kita tekuni, yang harus kita taati adalah bahasa Rasulullah yang sangat luar biasa. Bahkan kata ulama mutaakhirin dan mutaqaddimin, bahasa Rasulullah adalah sudah dinobatkan bahasa paling bagus, paling istimewa di mata dunia. Yang kedua, uswatun hasanah akhlak Rasulullah itu dalam fi af'ali Rasulillah.
yaitu dalam segi pekerjaan sehari-hari Rasulullah SAW. Apa? Rasulullah sering keluar rumah dan pekerjaan Rasulullah adalah luar biasa. Beliau yuhibbul fuqara wal masakin. Bahkan beliau sangat sayang, sangat cinta terhadap fakir dan miskin. Oleh karena itu di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan, di bulan Maulid ini, mari kita sama-sama yuhibbul fuqara wal masakin. Kita sisihkan sebagian harta kita untuk menyantuni yatim piatu, yuhibbul fuqara fakir, yuhibbul masakin, dan orang-orang miskin. Sebagian harta kita. Karena apa? Allah titipkan harta kepada kita itu mutlak, tidak milik kita sendiri, tapi sebagian ada milik fakir miskin. Apa? Rasulullah adalah orang fakir. Rasulullah dilahirkan dari keluarga yang miskin, tapi tetap beliau selalu memberikan sebahagian hartanya untuk fakir dan miskin. Oleh karena itu, ini adalah suri teladan yang harus kita turuti, yang harus kita tauladani adalah berbagi terhadap orang-orang yang kurang mampu. Itu apa Rasulullah? Yang ketiga, ahwal Rasulullah. Rasulullah punya tingkah akhlak pribadi. Bahkan jangankan kepada sahabat, sekaligus dia sama berakhlaknya terhadap musuh sekalian. Ketika ada yang memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang pertama menjenguk orang tersebut. Kisah nyata waktu Rasulullah SAW mau pulang, mau pergi ke masjid, mau melaksanakan sholat berjamaah dan melaksanakan taklim kepada para sahabat, beliau kaget. Biasanya setiap hari, setiap menit Rasulullah berangkat ke masjid, ada orang Quraisy, orang jahiliyah yang melempari Rasulullah sampai keluar dari dahinya darah bercucuran. Rasulullah tidak membalas dengan darah. Sewaktu-waktu beliau mau berangkat berjamaah sholat dan taklim, orang tersebut yang melempari tidak ada. Ternyata Rasulullah bertanya kepada sahabat, ya sahabat, kemana si Fulan bin Fulan yang setiap waktu melempari saya, kata Rasulullah. Kata sahabat, beliau sakit ya Rasulullah, kena sakit, kena penyakit. Ahwa, tingkah akhlakul karimah suri teladan Rasulullah. Orang yang pertama yang menjenguk musuhnya, yang menjenguk orang yang menzalimi Rasulullah, beliau yang pertama menjenguk orang yang sakit tersebut. Ini luar biasa. Kalau kita belum pernah bisa, mungkin tidak akan bisa memaafkan orang yang zalim terhadap kita. Tapi Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Jangankan manusia, bumi, langit pun tunduk menjadi rahmat lil alamin terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laulaka lama khalaqtul aflaq. Kalau tidak ada Rasulullah, kami tidak akan ciptakan bumi dan langit, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka, Allah ciptakan 7 lapis bumi, Allah ciptakan 7 lapis langit. Itu karena rahmatan lil alamin, karena akan terjadi lahirnya nabi akhir zaman, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita selaku umatnya, mari kita sama-sama mengumandangkan sholawat. Dan yang 3 faktor ini, Rasulullah mempunyai akhlak, yaitu segi bicara akwal Rasulullah, af'al Rasulullah, dan ahwal Rasulullah. Mudah-mudahan semoga kita semua dijadikan umat yang paling terbaik, dan mudah-mudahan kita semua diakui oleh Allah sebagai umatnya dan sebagai hamba Allah dan umat Rasulullah, dan semoga kita di yaumul qiyamah mendapat syafaatul udma dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahabbani kana ma'il fil jannah. Siapa yang mencintai Rasulullah maka akan bersamaan di surganya Allah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari, masih dalam bulan yang penuh hikmah, yaitu bulan Maulid, Rabiul Awal. Mari kita sama-sama menyantuni anak yatim dan kita beramal sebaik-baiknya dan tetap kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, sebahagian kecil, banyak di zaman sekarang orang yang mengatakan bahwa memperingati Maulid adalah bid'ah dolalah, sebab tidak ada zaman Rasulnya. Ada yang bertanya kepada saya, ya Ustaz, adakah dalil untuk memperingati Maulid Nabi? Saya jawab, jangan menanyakan dalil tentang peringatan Maulid Nabi. Nabi saja menyayangi kita, Nabi saja mencintai kita, tidak perlu dalil untuk mencintai. Apalagi kita mencintai Rasulullah rahmatan lil alamin, tidak perlu dalil. Yang kita perlukan
Apalagi kata Syekh Hasan Basri, seandainya aku mempunyai emas sebesar gunung Uhud, maka aku akan korbankan untuk peringatan Maulid Nabi. Nah, oleh karena itu, ini saking mulianya memperingati Maulid Nabi, cinta kepada Nabi kita, maka oleh karena itu mari kita sama-sama korbankan menghadar ketika ada peringatan Maulid di mana saja. Yuk kita berbondong hadir sejak kita melaksanakan, mengagungkan dan memuliakan Nabi kita Muhammad SAW. Ketika kita memuliakan dan mengagungkan Nabi kita, insya Allah Allah dan Rasulnya akan menyambut kita nanti di yaumul kiamah. Untuk pada hari ini dari saya peringatan atau membahas sedikit Maulid Nabi cukup sekian, dan terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah, mudah-mudahan kalian bisa memaafkan, yang hadir bisa memaafkan. Apalagi ketika ada manfaatnya penyampaian saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.